Oke sob, kali ini saya akan bahas regulator gas yang sebaiknya tidak kalian beli. Nah, di sini pembahasannya bukan mengenai mereknya ya, saya tidak bahas mengenai mereknya. Nah, yang saya bahas adalah ciri regulator atau kondisi regulator yang sebaiknya jangan kalian beli. Yuk langsung mari kita mulai. Nah, ciri atau kondisi pertama regulator yang sebaiknya jangan kalian beli adalah jangan membeli regulator yang tidak mempunyai lubang sirkulasi angin atau lubang anginnya tidak kelihatan sobat ya. Nah, sekarang kalian perhatikan regulator yang ada di depan kita ini ya. Oke, jadi regulator ini memang pernah saya singgung di video yang ini. Nah, kalau kalian lihat di sini tidak kelihatan ada lubang sirkulasinya ya. Nah, di mana kalau untuk regulator yang lain itu lubang sirkulasinya biasanya di sini. Nah, tapi ini tidak kelihatan dikarenakan ini ditutupi kertas dan kertasnya dilem. Nah, kalau kita cungkil seperti ini, saya juga sudah mencobanya, ini tidak kelihatan ya lubang sirkulasinya. Oke, karena lemnya sendiri benar-benar merekat sampai ke dasar. Nah, sekarang untuk membandingkan, kita lihat regulator lain yang saya punya yang bentuknya hampir mirip ya. Nah, ini adalah regulator Miyako yang umur pemakainya sudah lebih di atas 3 tahun. Bagian atasnya sudah rusak, plat aluminiumnya, dan saya tutup dengan plastik. Nah, kalau kalian lihat ini lubang sirkulasinya cukup besar ya di bagian sini. Oke, nah bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya saya juga punya regulator lain. Ini mereknya Optimus, tapi ingat saya tidak bicara masalah merek. Nah, kondisinya di sini lubang anginnya kelihatan ya, bukan di bagian atas tapi di bagian samping. Oke, nah berikutnya saya juga punya contoh. Nah, ini dari regulator NIS. Nah, sama dengan regulator Miyako, ini lubang anginnya berada di samping seperti ini. Bisa kalian lihat dan lubang anginnya cukup besar ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya fungsi lubang angin ini? Lubang angin ini fungsinya adalah pada saat regulator ini kita pasang ke tabung gas dan tombolnya kita kunci, maka gas akan menekan membran dan membran akan naik ke atas. Di mana kondisinya dengan dia naik ke atas, maka angin yang ada di dalam regulator ini keluar melalui lubang. Oke, nah jika tidak ada lubangnya, maka yang terjadi adalah membran tidak naik ke atas dan hanya berada pada posisinya. Dan ini tidak bagus karena ini bisa mempengaruhi besarnya tekanan gas. Oke, dan selain itu juga dengan kondisi lubang angin yang tidak nampak atau bahkan tidak ada ya, kondisi karet membran dan pir ini umurnya bakal lebih pendek. Dengan kata lain, biasanya regulator itu tidak pernah awet. Oke, sekarang kita akan lihat dan buktikan ya, apa yang terjadi jika sebuah regulator itu tidak punya lubang angin ya. Nah, sekarang kita akan pasang regulator ke tabung gas dan mikrofon saya dekatkan seperti ini biar suaranya lebih kedengaran. Oke, kalian perhatikan. Nah, tidak ada suara hembusan angin sama sekali ya. Yang ada hanya pergerakan regulatornya. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan regulator yang lain ya. Ini lubangnya di bagian sini. Oke, kedengaran ya. Suara anginnya keluar begitu tombolnya kita kunci. Kita coba regulator yang lain lagi. Oke, lubangnya di bagian samping sini ya. Nah, kedengaran juga ya. Suara anginnya berhembus sama seperti regulator yang sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya sobat ya. Perbedaannya, reaksinya apabila regulator yang tidak ada lubang anginnya dipasang memang tidak ada anginnya, sementara untuk regulator yang ada lubang anginnya, suara anginnya akan langsung terdengar begitu tombolnya kita kunci. Nah, apakah untuk regulator ini berada di bagian atas tengah sini? Saya tidak tahu dikarenakan memang ini ditutup rapat. Nah, idealnya sih sebenarnya kalau menutup lubang angin ya pakai apa ya, plastik ya.
Jadi tidak tertutup seperti ini. Nah, jadi kalaupun kalian penasaran, saya juga penasaran. Apakah memang regulator ini benar-benar tidak punya lubang atau dikarenakan lubangnya tertutup kertas ini? Jadi kita akan sama-sama lihat, saya coba bongkar. Ini lemnya lumayan juga ya, jadi kertasnya hancur ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma menjawab pertanyaan kita bersama ya. Nah, benar sobat ya. Jadi lubangnya ada di sini dan sayangnya lubangnya ini tertutup ya. Oke, jadi kalau kalian memang terlanjur beli regulator yang seperti ini ya, saran saya dibuka saja kertasnya. Oke. Nah, ciri atau kondisi kedua regulator yang sebaiknya tidak kalian beli adalah apabila bagian atasnya ini tidak terbuka sobat ya. Tapi sebenarnya ini bukan hal wajib. Yang kedua ini adalah hal yang merupakan tambahan. Boleh kalian pakai, boleh tidak. Jadi kalau memang regulator itu bagian atasnya bisa terbuka, apabila suatu saat regulatornya bermasalah, misalnya suara berdenging, berdengung, atau suara gemuruh, kita bisa coba bersihkan bagian dalam dari regulatornya. Ya, siapa tahu ada karat yang menempel pada karet membrannya. Nah, jadi untuk regulator yang saya punya memang mayoritasnya itu bagian atasnya bisa terbuka atau bisa kita setel. Nah, seperti ini. Kelihatannya ini ada baut plastiknya bisa dibuka. Di dalamnya ada pir dan akan kelihatan karet membrannya. Sementara untuk regulator ini ya bisa kalian lihat ini tidak terbuka ya. Dan kemudian untuk regulator Miyako ini sama seperti regulator NIS tadi, ini bagian atasnya bisa dibuka. Tinggal kita cungkil saja seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan tipsnya ya, bagaimana untuk terhindar dari salah beli regulator. Ya, walaupun seperti kita lihat tadi, regulatornya bisa kita lepas kertasnya, tapi ini kan tentu saja menjadikan kerjaan yang berlebih ya. Oke. Nah, kalau kita beli secara fisik dengan datang ke toko-toko, mungkin kita bisa periksa ya kondisi regulatornya. Nah, bagaimana untuk yang kalian belanja online? Nah, kalau yang mau belanja online, yang pertama pastikan harga regulator itu jangan yang terlalu murah ya. Patokannya untuk zaman sekarang itu kalau bisa yang di atas 50-an ribu. Semakin bagus regulatornya, biasanya harganya akan semakin mahal. Tapi ya kalian lihat dulu bentuk fisik regulatornya sobat ya. Jangan gara-gara kalian lihat mahal tapi tidak ada kelebihannya, itu juga sebaiknya kalian hindari ya. Nah, salah satu regulator yang saya rekomendasikan tentu saja adalah regulator yang kalian lihat di depan kita ini ya. Regulator NIS, dimana ya kalau kalian lihat kelebihannya akan langsung tampak ya. Ada dua buah tombol pengait yang akan membuat regulator ini benar-benar lurus pada saat kita pasang ke tabung gas. Kemudian di bagian dalamnya ini sudah ada karet bawaan sealnya ya. Jadi kalau misalnya karet regulator itu sudah rusak, pecah, ini dengan adanya karet bagian dalamnya, regulator tetap bisa dipasang dan tidak akan bocor. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Nah, jika punya pertanyaan, silahkan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Yang tertarik ingin memiliki atau mengganti regulator yang biasa dengan regulator NIS ini, silahkan kalian cek saja kolom deskripsi. Atau bisa juga kalian lihat pada komentar yang teratas ya. Nanti di situ saya pin komentar dari saya, tempat saya membeli regulator NIS ini. Bagi yang ingin menyaksikan koleksi video-video saya lainnya, silahkan kalian klik gambar-gambar video yang ada di sini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.